di sebuah kota di Jakarta yang damai dan religius. Terdapat sebuah kampung bernama Kampung Kauman. Kampung ini dikenal sebagai pusatnya para ulama dan juga cendekiawan Islam. Pada tahun 1868, lahir seorang anak dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar. Anak itu diberi nama Muhammad Darwis. Telah dia akan menjadi sahabat selamat. Seperti ada yang ziarah ke kuburan sambil berbakar kenyang,
juga yang percaya cepat. Nah, masalah itu ya guys. Kita ki ojo enggal-enggal nyalahake tiyang sanes. Bisa mawon sedherek dari atas lan terus sono Gusti. Kita bukan ada merasa asing di situ. Itu malah gak duwe wong itu. Itu terus pengen mengentas apa sih yang dilakukan dulu. Terus ingin bantu perubahan kampung bilang gagal para pedagang. Lu ngomong ibu, dalam kesi buku, ojo lagi kasih tangan Gusti. Itu dengan bukan. Ibu kalau bapak orang ini boleh selalu dukung kowe lan doa kowe ngasih. Oke le? Nah, terus aja minggu, ayo sudah bersih. Begitulah awalnya sebuah perjalanan panjang. Seorang anak dari kampung kawan yang telah takdirnya sang pencela. Apa lagi? Di usia 15 tahun, Darwis pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Di sana, ia bertemu dengan pemikiran-pemikiran baru yang membentuk cara pandangnya tentang Islam dan kemajuan. Assalamualaikum. Syekh, boleh saya bertanya sesuatu? Duduklah di samping saya. Baik, Syekh. Kenapa ya, Syekh? Umat muslim sekarang banyak sekali yang tertinggal. Padahal ya, Syekh, setahu saya ajaran kita itu benar-benar sempurna loh, Syekh. Tahu acaranya memang sempurna. Namun sayangnya tidak semua umat mau belajar dan berilmu. Banyak dari mereka masih mengikuti tradisi lama yang bahkan mereka tidak tahu maknanya. Dan juga sebagian orang takut dengan ilmu dunia. Katanya ilmu dunia itu sedikit sesat. Padahal bukanlah Nabi pun mendorong kita untuk mencari ilmu. Betul sekali. Bahkan dia juga mengatakan carilah ilmu sampai berkunjung. Tapi sekarang banyak dari mereka yang puas hanya dengan mengikuti kitab saja. Yang penting katanya sudah sama saja itu kata yang tidak punya makna. Dan itulah yang membuat kita tertinggal. Ilmu terlatih, pikiran tertutup. Jadi umat ini itu tertinggal bukan karena ajaran Islam, tapi tentang bagaimana cara kita untuk memahami. Tepat sekali Tuhan. Cobalah baca pemikiran zaman ini atau Muhammad. Mereka sama, Syekh. Mereka adalah para pembaru. Mereka ingin umat ini bangkit dari usia, bukan terus menerus kecepatan kafir. Sebab ikut-ikut
tahu Syekh, bahkan masyarakat di kampung saya mereka mempercayai hal-hal yang baik dan juga tahayu bahkan yang kebenaran bagi mereka Syekh. Semoga bawalah cahaya, tapi jangan dengan marah. Bawalah dengan sabar. Dan jangan lupa, ilmu adalah senjata dan ketulusan adalah perisainya. Pergilah Darwis, bawa cahaya dan jadilah sang pencerah. Insya Allah Syekh, saya berjuang. Setelah bertahun-tahun belajar, Darwis kembali ke Yogyakarta. Ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, tanda bahwa ia telah siap untuk menjadi pembeli. Sekembalinya ke tanah air, Ahmad Dahlan mulai menyebarkan pemikirannya. Ia mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah, tetapi tidak semua orang menyambut tangan ajarannya. Saudara-saudaraku, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Ini bukan perkara baru, tapi penting tentang arah kiblat. Arah kiblat kita setiap hari. Apakah kita sudah tahu arah kiblat kita tepat? Saya sangat menghormati para leluhur, tapi Rasulullah pernah memindahkan kiblat kita dari Baitul Maqdis ke Mekah saat wahyu turun. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kebenaran bukan soal kebiasaan, tapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu justru karena kita mempercayai agama, arah kiblat ini kudu benar. Arah kiblat kuwi kudu perkara adat warisan turun temurun. Arah perkara ini tuntutan saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nuntutake ning arah Mekah ning Ka'bah. Tidak
kita membenarkan arah kiblat kita sesuai dengan apa yang diajarkan. Kami akan memberi sesat. Kita hidup dari atas temurun Nabi kita hidup rukun dan teratur. Kata apa dia? Sah, balik. Keributan mereka, tapi kecurigaan tetap bergantung di udara. Tak semua siap menerima kebenaran, tapi nama jalan tak goyah. Ia tahu jalan dakwah bukanlah jalan terus. Kiai, kami sudah siapkan catatan. Tadi kami tidak sengaja mendengar Kiai akan memberikan sekolah. Kami ingin membantu Kiai. Betul Kiai, kami sangat ingin membantu. Bukan hanya mengajari ngaji, tapi juga ilmu berumur. Kami ingin melihat bangsa ini bangkit Kiai. Kalau begitu kita mulai. Kita membentuk organisasi tempat semua orang belajar. Tempat di mana kita membangun sekolah, rumah sakit, dan panti. Dan tempat di mana perempuan juga bisa berdiri dan berbicara layaknya laki-laki. Dan aku akan mulai dari Aisyah, cahaya berjuang, supaya kita bisa tahu dengan aku yang berjuang. Dari keheningan dan kepercayaan
berjanji bahwa Islam bisa menjadi cahaya peradaban. Langkah ini kecil, tapi akan jadi berita untuk umat, untuk masyarakat. Allah Akbar. Pada tahun 1923 menjadi tahun pengujian bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kesehatannya semakin melemah, penyakitnya membuat tubuhnya menyelimuti, sering terbaring dan sulit berbicara panjang. Di tengah derita sakit, beliau tetap berusaha untuk mengajar, menulis, dan menyebarkan semangat pembela Islam. Pada suatu hari, para muridnya berkumpul di sekelilingnya, menyadari bahwa waktu beliau mungkin tak lama lagi. Kami semua di sini, kami gelisah, Kiai. Kami tahu kesehatan Kiai menurun, tapi kami ingin mendengar nasihat dari Kiai, sesuatu yang bisa kami pegang untuk melanjutkan perjuangan ini. Selama ini kita telah berjalan lurus. Saya melihat sendiri bagaimana ini
fondasi gerakan Islam yang progresif dan juga inklusif. Lewat Muhammadiyah, perjuangan yang terus menyala, menerangi zaman dan melintasi generasi. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah-kisah celaka. Kesulitan dan kegelapan adalah akhir segalanya. Justru dari sanalah kita belajar menjadi bijaksana, menghargai kebahagiaan yang sederhana, dan menemukan kekuatan sejati di dalam diri. Sekian kesempatan dari kami. Terima kasih. Ya, perwakilan dari 11 DPRD 7. Saya absen 1 sebagai Ketua Komisi. Saya absen 2 sebagai ISN. Saya absen 3 sebagai masyarakat Jogja. Saya absen 4 sebagai murid dari Kiai Ahmad dan Pak. Saya absen 5 sebagai masyarakat juga. Saya absen 6 sebagai sahabat Sriwakina. Saya absen 7 sebagai masyarakat Jogja. Saya absen 8 sebagai manajemen baru. Saya absen 9 sebagai tim komunikasi. Saya absen 10 sebagai Darwis. Saya absen 11 sebagai masyarakat Jogja. Saya absen 12 sebagai Darwis pengajar. Saya absen 12 sebagai masyarakat Jogja. Saya absen 14 sebagai narator. Saya absen 15 sebagai masyarakat Arab. Saya absen 16 sebagai Yayat Bakar atau Ibu Darwis. Saya absen 12 sebagai Penat. Saya absen 18 sebagai Narat, sebagai sekretaris, bendahara, tata rias pusaka, dan penulis naskah serta istri Ahmadal. Saya absen 19 sebagai bendahara. Saya absen 20 sebagai sutradara. Saya absen 21 sebagai perangkat dan murid Kiai Ahmad. Saya absen 22 sebagai Guru Jogja. Saya absen 23 sebagai Perkam. Saya absen 24 sebagai masyarakat Arab. Saya absen 25 sebagai warga Jogja. Saya absen 26 sebagai Ahmad Dahlan. Saya absen 27 sebagai Penam. Saya absen 28 sebagai Saman. Saya absen 29 sebagai bendahara, sekretaris, usaha dana, penata panggung, penata busana, dan produksi. Saya absen 30 sebagai Tepuk tangan yang meriah untuk 11 DPRD 7 Sang Veteran. Drama Indonesia Perjalanan Hidup Ahmad Dahlan yang dibawakan oleh Risa. Terima kasih teman-teman. Kami sudah mengucapkan terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk 11 DPRD 7 untuk tetap masih terus naik dari sesi pemotretan bersama wali kelas Ibu Jeniani. Ahmad Dahlan adalah tokoh baru Islam dari Yogyakarta, bermula dari masa kecilnya sebagai Muhammad Darwis di Kampung Taubat. Untuk berminat sekali belajar dan pengetahuan tinggi, ia kemudian menuntut ilmu di Mekah. Menyaksikan perguruan umat Islam dan terdorong untuk melakukan sebelumnya ke tanah Jawa. Sepulang dari Mekah, Darwis mengganti nama menjadi Ahmad Dahlan dan memulai dakwah
dengan dukungan istrinya Siti Walidah yang adalah pendidikan organisasi Muhammadiyah dan Aisyah sebagai wadah pembaruan pendidikan dan sosial. Meski menghadapi banyak rintangan, ia tetap teguh pada jalan dakwahnya hingga akhirnya warisan perjuangannya terus hidup dan menjadi cahaya bagi umat Islam. Ya, sudah siap? Yang foto, ya minta tolong Zanvan dan Jordan. Gaya pertama untuk sebelah sepel B7, dipersilakan. 3, 2, 1. Gaya kedua. 3, 2, 1. Lagi gaya ketiga. 3, 2, 1. Terakhir silakan untuk video dipersiapkan gembelnya. 3, 2, 1. 11. Silakan boleh kembali. Satu, dua, tiga. 11 sampai 37.